Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Tuhan Maharaja, penguasa di udara diruntuhkan.
kerajaan sorga itu yang memenuhi kehidupan kita. Situasi apapun, keadaan apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi, namun Tuhan ingin supaya suasana kerajaan sorga, damai sejahtera dari Allah itu tetap memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Kalau Paulus Silas dalam penderitaan sengsara di dalam penjara, mereka masih bisa memuji-muji Tuhan. Itu artinya kerajaan Allah itu masih ada dalam kehidupan mereka, walaupun dalam sengsara, dalam duka cita, dalam kesakitan dalam tubuhnya. Haleluya. Tapi damai sejahtera sukacita Allah, suasana surga itu ada di dalam hatinya. Haleluya, puji Allah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Maha
sukacita sorga, kerajaan sorga boleh kami miliki sejak kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami ingin Tuhan memelihara sukacita, suasana sorga ini tetap tinggal dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami, Engkau bantu kami Tuhan, Engkau topang kami sehingga menghadapi situasi apapun Tuhan. Haleluya, kami boleh tetap mengucap syukur dan berkata Tuhan Yesus itu baik. Dan kami boleh memelihara sukacita sorga, damai sejahtera sorga itu memenuhi kehidupan kami hari lepas hari sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami semua pada pagi hari ini. Haleluya, layakan kami untuk bersama-sama memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Engkau urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami betul-betul merasakan sukacita sorga, suasana sorga, kerajaan sorga itu ada dalam kehidupan kami, menjadi milik kami, bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka, beri kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk mereka mendapatkan pertolongan pada waktu mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan segera menjawab, menolong mereka, menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Mari selalu kita akan memuji pujian kita dengan penuh sukacita, ya, karena Roh Kudus ada di tempat ini, ada dalam hati kita. Sukacita sorga ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Satu hal telah kuminta.
di rumah Tuhan seumur hidup kita. Waktu dulu pertama kali mungkin kita cinta Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Rasa-rasanya kalau bisa tiap hari pergi ke gereja. Apa sudah merasa seperti itu enggak? Ya. Kalau belum merasa seperti itu, wah, itu cinta mula-mula semangat tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita. Ya. Kalau kita pernah merasakan seperti itu, mari kita bangkitkan kembali semangat kita untuk cinta Tuhan, cinta firman-Nya. Kalau saya pernah melihat itu tayangan daripada KKR di mana itu, ya, orang-orang negro sana. Kebaktiannya itu luasnya, kalau nggak salah 2 kilometer kali 3 kilometer. Bukan 2 kali 3 meter. Itu mereka bersuka cita. Dikatakan ya oleh yang menyiarkan itu ya, kebaktian selesai mereka tidak mau pulang, nyanyi terus. Karena apa? Ada suasana surga. Amin. Hadirat Allah turun. Kalau kita melihat tayangan itu satu rasanya merinding. Hadirat Allah begitu luar biasa. Mereka selesai kebaktian tidak mau pulang, tetap minta puji Tuhan terus. Ini lagu ini terbukti memang seharusnya seperti itu, saudara. Ya, kehidupan kita dan saudara semuanya. Haleluya. Menikmati baiknya, menikmati kuasanya, menikmati kasihnya, lawatannya, firman-Nya. Wah, luar biasa. Ya, haleluya. Mari saudara ya, kita kobarkan semangat itu untuk mengundang hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Kita lanjutkan ujian. Berbahagialah orang yang suka aja firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suka antara Tuhan dan yang kasih Dia sedang berkilau yang
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Dalamnya dalam kehidupan, memandang keindahan ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikanlah aku indah dan memandang indah. Dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, akan setia inilah kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan permintaan-Mu, Tuhan, kami mau belajar taat dan setia untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Sebab di dalam taat dan setia kepada Tuhan ada jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah suasana kerajaan sorga, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, haleluya, hidup dalam kebenaran firman-Mu memenuhi kehidupan kami hari lepas hari sampai Engkau datang kembali menjemput kami masuk dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas, haleluya, pada pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya, rohani jasmaninya, kekuatan kesehatannya, segala kebutuhannya Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan suasana sorga ada dalam kehidupan kami. Mulai dulu, sekarang, bahkan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi dengan kuasa-Mu, hikmat-Mu, supaya kami semua boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi, Kau berkati, haleluya, pelayanan mereka, supaya mereka boleh tetap tekun, taat, setia, haleluya. Dan kami yakin Tuhan, pelayanan ini tidak sia-sia, akan mendatangkan kemuliaan
dan kaki kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya, dengan judul Datanglah Kerajaan ya. Datanglah kerajaanmu ini ada ya di dalam doa Bapa kami ya, doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-10. Haleluya. Datanglah kerajaanmu ya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pada mulanya ya, pada awal kejadian alam ini, Adam dan Hawa merasakan suasana sorga. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu ada di Taman Firdaus ya. Haleluya. Tetapi ya, yang namanya manusia ini seringkali tidak puas dengan apa yang dilihat oleh mata ya, dengan keadaan sekitarnya ya. Akhirnya kita sudah mengerti semua, kita sudah membaca Alkitab semua, bahwa Hawa ditipu oleh iblis ya, sehingga dia makan itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya suasana sorga yang begitu indah menjadi seperti suasana di neraka ya. Mereka harus bekerja keras, susah payah ya, dan seterusnya. Penderitaan itu banyak sekali ya. Karena apa? Ketidakpuasan ya. Selalu kurang, selalu ingin ya. Tidak bisa bersyukur dengan keadaan yang ada ini, tidak bisa menikmati, sehingga kerajaan sorga itu hilang ya. Ya memang Tuhan datang ke dunia ini bukan supaya manusia ini jadi kaya atau bagaimana ya, tapi Tuhan ingin suasana sorga itu tetap ada dalam kehidupan kita. Situasi apapun, kondisi apapun ya, Tuhan ingin kita tetap memiliki suasana sorga seperti pada mulanya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita sekarang ini boleh menghampiri ya, itu pohon hayat ya. Ada pohon kehidupan ya, di dalam kitab Kejadian ada pohon hayat. Nah, waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa ya, jalan ke arah pohon hayat itu dijaga malaikat ya, tidak bisa masuk ke sana ya. Tetapi lewat korban Kristus ya, kematian Kristus, jalan menuju kepada kehidupan kekal itu dibuka kembali. Haleluya. Lewat korban Kristus. Oleh sebab itu mari ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah membuka jalan itu, sehingga kita boleh menuju kepada kesempurnaan, menuju kembali, menikmati kembali sukacita sorga, suasana kerajaan sorga itu. Haleluya. Bersyukur bagi saudara saya percaya Yesus, kita diberi jalan ke sana ya. Lewat apa? Lewat percaya Yesus, lewat bertobat, kemudian bertumbuh. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah bagi orang kafir saudaraku ya, mereka kalau tidak mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang punya sorga, yang punya suasana sorga, kerajaan sorga, mereka tidak bisa masuk sampai ke sana. Haleluya. Jadi kita bersyukur kita memperoleh anugerah karunia keselamatan ya, yang diberikan cuma-cuma, bukan karena kuat gagah kita, kepandaian kita atau kebenaran kita, tapi oleh anugerah kita percaya kepada Tuhan ya.
sehingga Tuhan boleh membawa kita masuk di dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Dalam Roma 3 ayat 23 di situ dikatakan setelah manusia jatuh dalam dosa, itu ada dua terjemahan yang lain-lain Saudara ya, dua macam. Ada dikatakan karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa Adam Hawa dan keturunannya kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kurang kemuliaan Allah. Ya. Nah, yang benar yang mana? Ya. Tidak hilang sama sekali, masih ada sedikit kemuliaan Allah ya, dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga kita diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki kehidupan kita. Haleluya. Waktu Yohanes Pembaptis ya diutus sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang apa? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ini. Artinya berbalik. Ya. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 itu Tuhan ingin semua berbalik, bertobat ya. Itu seruan Yohanes Pembaptis. Juga Yesus, waktu pertama kali Yesus menginjil juga berkata demikian, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus tidak ingin seorang pun binasa. Berbalik, bertobat, 2 Petrus 3 ayat 9. Kemudian ayat yang ke-18 dikatakan bertumbuh. Ya, tidak berhenti sampai bertobat. Berbalik, bertobat, terus bertumbuh. Ya, kita diberi kesempatan ini bertumbuh. Ya. Untuk apa? Dipulihkan. Ya. Merasakan lagi suasana sukacita sorga. Bukan besok, sukacita sorga, kerajaan sorga itu bukan besok, bukan hanya besok. Oh besok, itu besok kita tinggal di sorga, ya di kerajaan sorga itu besok. Betul memang besok, tapi sejak kita percaya sama Tuhan, ya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa merasakan suasana sorga itu. Saya yakin kita semua, ya mungkin berapa puluh tahun yang lampau ya, atau berapa waktu yang lalu saat kita mulai pertama mengenal Yesus, cinta Yesus, suasana surga itu ada dalam kehidupan kita ya. Apalagi kalau musim itu zaman dulu musim ada KKR ya, atau PPR yang kumpul bersama-sama ya, kaum muda menyanyi memuji Tuhan ya, kemudian istirahat sebentar, makan siang, kembali ibadah. Rasanya kalau bisa tidak usah pulang. Nah, seperti apa yang tadi saya saksikan tadi di Nigeria kalau nggak salah itu, ya luar biasa. Ya. Kita di sini rasanya tidak ada kebangunan rohani yang sebesar itu. Ya. Itu tempat ibadahnya itu loh, 2 km kali 3 km. Saudara bisa bayangkan luasnya seberapa itu. Dan yang datang jutaan orang. Ya. Mereka berapi-api bersungguh-sungguh karena hadirat Allah, kerajaan surga datang di situ. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Dan sukacita itu ya tidak bisa diambil oleh siapapun. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku, mari ya, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, kobarkan semangat itu kembali. Memang melewati situasi yang gak enak, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, kadang-kadang bisa jadi lemah. Rasanya semangatnya bisa pudar. Tetapi ingatlah kembali, Tuhan bilang apa? Sumbu yang sedang berasap tidak dipadamkan. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Ya, tapi itu bisa menimpa kita, bisa melanda kita. Ya. Sebab itu kita perlu terus merenungkan akan firman Allah.
Haleluya. Waktu Petrus, Yakobus, Yohanes ya, diajak Tuhan naik ke atas gunung, Matius pasal 17, mereka ketemu, melihat Yesus berubah rupa, ketemu Musa sama Elia. Petrus itu sampai saking senengnya ya, nggak bisa ngomong, atau ya, orang kalau kadung begitu sukacita ya, itu ngomongnya kadang-kadang ngomong yang nggak masuk akal ya. Petrus bilang apa? Tuhan, baiklah kita dirikan 3 kemah di sini, untuk Yesus 1, untuk Musa 1, untuk Elia 1. Artinya apa? Petrus rasa-rasanya nggak mau turun lagi, karena di situ ada hadirat Allah. Bayangkan zamannya Musa, zamannya Elia, ya. Petrus sama teman-temannya ini kan nggak pernah lihat wajahnya, tapi bisa ketemu di situ, di atas gunung, melihat Yesus wajahnya berubah rupa. Ya. Wah, itu suasana sukacita sorga, kerajaan Allah itu datang saat itu. Haleluya. Dan itu membuat Petrus rasanya sudah tidak usah turun lagi, tidak peduli teman-temannya yang di bawah ya. Dia ingin kumpul sama Tuhan terus, sama Musa, sama Elia ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, suasana sorga di dunia ini bisa kita rasakan kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya, tentu dalam roh dan kebenaran ya, kita bisa merasakan hadirat Allah. Saat kita menerima mungkin berkat-berkat atau apapun ya, pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita ingat, ya kita renungkan, itu rasanya hati itu rasanya bergetar ya. Itu masih bisa merasakan suasana sorga. Bagaimana dengan kita saat-saat ini menjalani kehidupan ini? Apakah masih bisa merasakan, oh Tuhan itu begitu baik, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna? Apakah itu masih bisa menggetarkan hati jiwa kita? Kalau itu sudah padam, wah ini bahaya ya. Padahal suasana seperti itu harus terus kita rasakan. Kita melihat keluarga kita, kehidupan kita bandingkan dari dulu dan yang sekarang. Oh Tuhan itu luar biasa ya. Itu menghadirkan suasana surga. Itu bisa melenyapkan rasa jenuh, rasa bosan, rasa takut, rasa khawatir. Tuhan pasti tolong lagi. Kalau dulu Tuhan sudah tolong ya, sekarang Tuhan tolong, besok juga akan ditolong oleh Tuhan. Itu harus dipelihara terus ya, dipelihara terus. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan ya, biarlah kita semua mau ya memelihara sukacita surga itu. Sementara kita di dunia ini ya, namanya manusia itu seringkali ya banyak pengaruh-pengaruh yang membuat sukacita surga itu hilang. Karena apa? Tadi yang pertama apa? Keinginan ya. Inginnya itu tidak berhenti-berhenti. Sudah punya ingin, sudah punya lagi, ingin lagi. Wah, itu nanti suasana surga bisa hilang. Kemudian yang mengganti apa? Keinginan dunia ini, keinginan daging, keinginan dosa itu memenuhi kita, sehingga suasana kerajaan Allah ini lepas. Padahal kita nyanyi apa? Ya, kerajaanmu datanglah. Ya. Kita berdoa bagaimana? Ya, Bapa di sorga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Itu cuma basa-basi doanya. Kalau kita masih terus punya keinginan yang lebih daripada yang Tuhan izinkan. Manusia itu punya keinginan itu normal, tapi keinginan harus yang wajar. Keinginan harus yang cocok firman, bukan keinginan daging kita, ambisi kita, bukan itu. Ya, itu membawa kita jauh dari kerajaan Allah, membawa kita lepas dari suasana kerajaan surga. Haleluya. Ada contoh yang gampang ya.
Ada satu rumah besar berdampingan dengan rumah kecil. Ya. Rumah kecil ini orangnya tiap pagi ya menyanyi-nyanyi, memain suling begitu ya, bersukacita. Tapi setelah ya, kemudian orang yang kaya ini memberikan berkat yang banyak kepada orang yang miskin ini, yang tiap pagi tadi bisa main suling, bisa menyanyi ya. Dikasih berkat yang besar, berkat yang banyak. Suara sulingnya hilang, suara nyanyinya hilang. Nah, ini pengaruh. Oh, dulunya makan sederhana, ya bisa istirahat, ya bisa mengadakan waktu dekat sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan berkat yang banyak, hilang semua. Nah, ini saudaraku, ya. Ini bahayanya di situ. Haleluya. Jadi pengaruh kedagingan dunia, dosa, kemewahan, keindahan dunia ini itu bisa menyingkirkan suasana kerajaan surga. Nah, yang Tuhan mau bagaimana? Ya, lanjut. Lukas 18 ayat 22. Ini ya, ada banyak hal ayat-ayat, tapi kita belajar sebagian saja. Lukas 18 ayat 22. Demikian firman Tuhan, ya di slide kurang jelas. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, ini seorang pemimpin ya, seorang pemimpin bertanya kepada guru ya, atau juga di dalam ayat-ayat yang lain, di Injil-Injil yang lain itu tentang orang muda yang kaya ya, yang tanya kepada Yesus ya. Dia kepingin memiliki suasana sorga, kerajaan sorga, hidup yang kekal ya, sorga itu hidup kekekalan ya. Kemudian Tuhan bilang apa? Itu tadi ya, jual segala yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin. Secara logika mungkin ikut Tuhan itu sepertinya nggak boleh punya cadangan apa-apa. Jual semua, bagikan kepada orang miskin. Nggak boleh punya simpenan, baik di rumah maupun di bank. Ikut Tuhan. Ya. Itu saya tulis itu kosongan. Ikut Tuhan nggak boleh bawa serep apa-apa. Kosongan. Haleluya. Loh, bagaimana nanti kehidupan masa depannya? Kalau berkeluarga dan sebagainya. Haleluya. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, ya, semuanya Tuhan atur. Coba saudara renungkan rasul-rasul yang ikut Tuhan Yesus kemana-mana. Apa enggak punya keluarga? Petrus punya keluarga, yang lain juga punya keluarga. Terus siapa yang membiayai? Istrinya Petrus, mungkin anak-anaknya, dan yang lain-lain. Apa terlantar? Tuhan mengatur sempurna. Amin. Ya. Tuhan mengatur dengan sempurna. Jadi Tuhan ingin, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan tanpa diikat oleh keduniawian ini. Ya. Kita sekarang beribadah kepada Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Ya. Kita juga bekerja, ya. Yang bekerja, yang melayani Tuhan sepenuh waktu, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Haleluya. Tetapi apa yang dimaksud di sini, kita tidak boleh
terikat dengan harta. Haleluya. Tidak boleh mengabdi kepada Allah, juga mengabdi kepada mamon. Ya, mengabdi itu sepertinya ya boleh dikatakan menyembah, menomorsatukan uang, menomorsatukan harta, ya, menomorsatukan pekerjaannya. Padahal Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah. Ya. Di kalangan orang percaya, Tuhan mengajar kalau bangun pagi, nomor 1 ngurus kerjaan apa nyari Tuhan. Ngurus kerjaan dulu, kerjaan beres baru Tuhan. Begitu? Enggak. Nomor 1 Tuhan. Ya. Istilahnya melek moto, cari Tuhan dulu. Nah, ini mengabdi kepada Allah. Sehingga tidak mengabdi kepada mamon, tidak mengabdi kepada uang, tidak mengabdi kepada perkara-perkara dunia ini. Bekerja, ya. Nanti kerjanya, cara kerjanya lain nanti. Cara kerjanya untuk Tuhan. Kalau mengabdinya kepada mamon, wah, dengan kekuasaannya, dengan keuangannya, dengan kepandaiannya, itu mengerjakan pegawai itu sepertinya ya tidak dengan kasih, ya. Memakai tenaganya semaunya sendiri, memerintah maunya sendiri, ya. Bahkan ya seringkali kita mendengar, kalau kamu kerja di sini minggu harus masuk. Membuat orang percaya yang kerja di situ tidak bisa beribadah, seperti jadi kerja paksa. Karena apa? Pimpinannya mengabdi kepada mamon. Keras sekali untuk perkara-perkara dunia ini. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, untuk masuk surga, ya, kita datang ke dunia ini ya tidak bawa apa-apa, ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, nanti kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Tapi apa yang kita bawa? Ya. Maksudnya tidak bawa uang, ya, tidak bawa harta dunia ini. Tapi apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Kita persembahkan kepada Tuhan jiwa-jiwa, ya, yang kita doakan, yang kita ya, terus kita menangkan bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang kita bawa. Haleluya. Dan Tuhan bilang kepada orang kaya tadi, saudaraku ya, orang yang cinta uang, mengabdi kepada uang, itu sukar ya masuk dalam kerajaan surga. Ya. Disuruh jual semuanya. Ya. Orang ini kalau sudah baca ceritanya, orang ini menjadi sedih, meninggalkan Tuhan. Ya. Waduh, kalau semua suruh dijual, diberikan orang miskin, wis worong aja. Nggak usah, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak popo. Mereka mungkin bilang seperti itu. Karena apa? Dia mengabdi, mengandalkan uangnya, hartanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Mari ya, kita yang saat ini dalam pemeliharaan Tuhan, ya, kita tidak mengejar perkara dunia. Itu nanti urusannya Tuhan. Ya, kita percaya kalau kita melakukan kehendak Tuhan, nanti semua diatur dengan sempurna. Dan damai sejahtera, sukacita, surga tetap ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengerjakannya segala pekerjaan dengan benar, dengan baik, ya, tanpa dosa. Ya. Itu suasana surga nanti
ada dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mungkin doa kita, permohonan kita, permintaan kita ya belum dikabulkan oleh Tuhan. Ya, tidak jadi masalah. Sebab doa tadi tidak berhenti sampai di situ. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah siapa? Kehendak. Artinya apa? Kita serahkan sama Tuhan. Kita tetap hidup di dalam jalannya Tuhan, nurut firman Allah. Nanti Tuhan atur, ya. Tuhan atur. Haleluya. Nanti kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kita. Sebab kalau kehendak Tuhan yang jadi, itu ya disertai dengan damai sejahtera, sukacita, ketentraman, ketenangan. Tidak ribut, ya, tidak ribut. Tidak bingung, tidak gelisah. Haleluya. Itu berkat-berkat Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, doa atau permohonan atau permintaan ya, datanglah kerajaanmu. Ini harus diprioritaskan. Nomor 1, datanglah kerajaanmu. Ya. Yang nanti yang perkara dunia, kebutuhan itu nanti akan menyusul. Lewat Tuhan bisa memberkati lewat segala macam cara. Haleluya. Kita lihat Elia ya, waktu musim kekeringan 3,5 tahun, siapa yang melihara? Manusia? Tuhan sendiri lewat burung. Nah itu saudara. Apa saudara percaya enggak siapa itu? Firman Allah. Pagi dikirim, sore rantangan gratis. Mau saudara? Luar biasa. Itu contoh-contoh dari Alkitab banyak. Jadi Tuhan itu menyuruh, memerintahkan kita nurut firman. Itu ada contoh-contohnya. Dan itu harus dipercaya. Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 dikatakan manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi dengan firman yang keluar dari mulutnya Allah. Haleluya. Roti bisa habis. Seperti Elia di tepi sungai Kerit. Makanan bisa habis, air bisa habis. Tapi Tuhan bisa kirim lewat firman, kuasa firman-Nya yang dipercayai. Yang enggak masuk akal. Mosok ada burung bawa roti, bawa dimplok dewe ya, sama terbang ini sama makan atau gimana? Berhenti dulu. Ya, berhenti dulu dimakan. Enggak dikasihkan Elia. Daging, apalagi daging. Burung kan suka daging. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu bukan ilustrasi, itu sungguhan itu. Ya, punya arti jasmani secara nyata juga secara rohani Tuhan pelihara. Firman itu roti. Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kita lihat janda Sarfat ya. Kemudian jandanya Nabi yang anaknya mau diambil sama orang ya, tidak bisa bayar utang. Minyak yang tinggal sedikit itu loh, disuntai sampai berapa ember gak mandek-mandek. Itu apa cerita dongeng sekolah minggu tok? Tidak, itu betul-betul terjadi. Ya. Jadi mari saudaraku kita percayai ya, ikut Tuhan tanpa mengandalkan apa-apa. Haleluya. Istri saya seringkali kalau bilang apa? Kalau kerja ikut orang, kerja apa saja ya. Itu jangan kerja motifnya cari uang. Kalau kerja motifnya cari uang supaya soge, supaya apa, supaya ini keliru semua. Nanti kecewa. Aku lu sarjana, aku lu pinter, bayaranku sakmene. Mengeluh nanti kerjanya sambat, gegernya capek semua, banting tulang, peras keringat. Tapi kalau kerja untuk Tuhan, ya sudah ndak ngitung bayaran, ndak ngitung apa-apa. Nanti Tuhan itu bisa buka jalan luar biasa. Tuhan bisa memelekkan mata bosnya, memelekkan pikirannya bosnya. Oh ini orang setia sungguh-sungguh, bayaran masih gede. Bisa ndak? Pasti bisa. Tuhan bisa menggerakkan semua. Ya kita ingat itu Mordekai, ya.
Waktu dia memberitahukan ada kudeta, raja mau dibunuh, dia beritahu, kemudian diselidik, ketangkep ya orang yang mau bunuh, cuma dicatat, ditulis di buku besarnya raja, dia tidak dapat apa-apa. Tapi Mordekai tidak harap imbalan, tidak. Tapi bagaimana akhirnya? Tuhan sendiri yang memelekkan raja, ya, Ahasveros. Ya, Tuhan memelekkan, membaca buku itu waktu dia tidak bisa dibikin, tidak bisa tidur sampai baca bukunya yang dibuka ya persis tentang Mordekai, catatannya Mordekai. Ini pernah menggagalkan kudeta ini. Dikasih apa ini? Gak diwe apa-apa. Panggil dia. Waduh, berkat datang. Amin, saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi ikut Tuhan kosongan itu ndak omong kosong. Ikut Tuhan kosongan tapi ndak omong kok. Ada buktinya luar biasa. Ya, kalau kita membaca itu, aduh Tuhan itu luar biasa. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Kita pindah ayat yang lain. Ya. Yang kedua, untuk masuk dalam kerajaan sorga bukan hanya kosongan saja, tapi jadi seperti anak kecil. Lukas 18 ayat 15. Ya. Jadi anak kecil. Waktu ada orang banyak bawa anak kecil ya datang kepada Yesus untuk minta didoakan berkat, murid-muridnya marah. Anak kecil ini diusir-usir. Oh ngalih-ngalih, arek cilik bikin ribut tok. Iya toh. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan usir dia. Kemari, sini, kemari. Ya. Kemudian anak-anak kecil ini dipeluk sama Tuhan Yesus, didoakan berkat. Dan Tuhan bilang apa? Sama murid-muridnya, sama orang-orang yang di sekitar situ. Lukas 18 ayat yang ke-16 itu di 15-16 dikatakan demikian. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara mau mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, kita harus punya sifat yang baik ya, dari anak-anak kecil. Saudara bisa memikir sendiri ya, sifat baiknya anak-anak kecil itu gimana, yang dalam hal apa ya. Antara lain ya, anak-anak kecil itu ya gampang ngampuni ya. Nggak dendam kesumet. Sampai mati aku gak gelem delok kon. Nah, itu bukan sifatnya anak kecil. Ya. Anak kecil kalau habis berkelahi nangis pulang ke rumah, "Ma, aku tadi dipukul." Besok pagi ketemu gimana? Lali loh. Dulinan maneh, kebuan maneh, nangis maneh, besok balik lagi. Itu hati yang tulus, suci, murni. Ya, sifat anak-anak kecil. Haleluya, mudah mengampuni ya. Ya. Mudah berbaikan kembali. Haleluya. Pikirannya masih bersih. Pikirannya anak kecil ya, tidak disebut anak kecil itu umur berapa, tapi ya yang dimaksud ini anak-anak yang masih kecil yang pikirannya masih bersih, tidak punya rencana jahat, menitang ini nomornya apa, tidak punya pikiran jelek. Itu yang punya kerajaan sorga. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat 20 di situ dikatakan, 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya. Jadi memang anak-anak itu belum bisa mikir ya, anak mungkin balita ke bawah masih belum bisa mikir atau bagaimana. Ayat ini menjelaskan jangan seperti anak-anak dalam pemikiranmu,
Tetapi jadilah anak-anak dalam kejahatan. Artinya apa? Tidak mengenal yang jahat, tidak punya pikiran elek, pikiran jahat. Itu anak-anak yang masih kecil. Ya. Haleluya. Matius 10 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Matius 10 ayat yang ke-16. Haleluya. Haleluya. Jadi segala yang jelek, yang jahat, ya, itu semua harus dibuang, ya, dibuang. Kita ini hidup ini, saudaraku, ya, sementara kita sudah berbalik, bertobat menuju ke arah pertumbuhan ini, tiap hari masih bersih-bersih yang daripada yang jahat. Namanya orang dewasa itu seringkali bisa timbul, ya, pikiran jelek, pikiran jahat dan macam-macam, ya. Itu masih bisa timbul, masih bisa keluar lagi. Apalagi kalau disakiti, dirugikan, dibuat gak enak begitu, bisa timbul pikiran yang jahat, bisa timbul pikiran yang jelek, ya. Nah itu terus dibersihkan. Buang segala yang jahat. Roma 1, 29, 30, nggak usah dibaca ayat ini. Kemudian Roma 12 ayat 17 dan 21, 1 Korintus 5 ayat yang ke-8, Yakobus 1 ayat yang ke-21, ya. Jadi yang jahat, yang jelek itu dibersihkan terus. Nah, jadi tiap hari itu kita memang harus bersih-bersih. Petrus bilang sama Yesus waktu kakinya dibasuh, Petrus bilang apa? Tuhan, jangan hanya kakiku yang diseka, dibersihkan, seluruh tubuhku, katanya. Tuhan bilang apa? Orang sudah mandi, tidak usah mandi lagi. Yang terus perlu dibersihkan itu kaki. Kaki yang seringkali jalan-jalan ke sana kemari, kena debu, kena kotoran, langkah hidup kita, pekerjaan kita, perkataan kita, ya hidup kita ini terus perlu dibersihkan. Ya. Di Tuhan pesan sama Petrus, kamu harus saling membasuh kakimu, saling membersihkan, saling mengampuni, saling menasehati. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, dibersihkan terus. Haleluya. Sebab yang namanya kuasa kegelapan, pekerjaan iblis, kedagingan, itu ya bukan sekali diusir terus nggak kembali. Ya. Ingat itu Matius 12 ayat 43 sampai 45. Kalau seseorang sudah dibersihkan dari roh jahat, diusir roh jahatnya keluar pergi. Kalau orang itu tidak mau mengisi kehidupannya dengan hal-hal rohani, tidak mau tumbuh imannya, tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri, akhirnya bagaimana? Setan yang sudah keluar tadi membawa 7 yang lain. 1 keluar, masuk tuh bawa 7. Jadi berapa? 8 tambah jahat. Haleluya. Jadi setelah dimerdekakan dari dosa, terus diisi firman Allah, ya, terus diisi dengan ibadah, pelayanan, kegiatan-kegiatan rohani, berdoa, mendoakan, ya. Haleluya. Sehingga ya itu tadi tidak dimasuki oleh iblis lagi. Terus sampai kapan? Ya sampai kita pulang ke rumah Bapa. Ya, haleluya. Kadang-kadang mungkin jadi jenuh, jadi bosan, mungkin malas, ya. Kita minta lagi kekuatan Roh Kudus, penopangan Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kita terus, ya, tidak bosan-bosannya, ya. Berdoa tidak bosan-bosan, baca firman Allah tidak bosan-bosan, membersihkan hidup ini juga tidak bosan-bosannya, ya. Sebab yang rutinitas itu seringkali membosankan, menjenuhkan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Kita berikan hati kita kepada Tuhan, ya. Jadi kunci daripada kita bisa mampu bertahan terus,
hati diberikan kepada Tuhan. Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26. Berikan hatimu kepadaku. Nah, nanti kita bisa bahagia di situ. Amsal 23 ayat 26 dikatakan demikian. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jadi bisa senang dengan firman Allah, ya. Berjalan bersama Tuhan, melayani bersama Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan Tuhan, itu jadi senang. Melakukan rutinitas bersama dengan Tuhan, itu jadi tetap senang. Ya, ikuti jalannya Tuhan itu bisa jadi senang. Karena apa? Ini hati yang diberikan sama Tuhan. Sebab itu Amsal 4:23 dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Jaga bayi aja setengah mati, saudara. Ya. Tidak ada bayi atau ya balita yang tidak pernah kebendus. Ya. Setiap anak bayi, ya, pasti pernah kebendus, belajar jalan. Ya. Siapa yang sanggup jaga? Ya. Mau jalan dipegangi, terus mau dipegang, kan sudah waktunya dilepas, belajar jalan sendiri loh. Jatuh enggak? Pasti jatuh. Namanya orang belajar jalan. Kita aja belajar ikut firman Allah, nurut firman Allah, ya istilahnya banyak kesandung-kesandung. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kecentok, kesandung, ketenggor, macam-macam. Ya, kalau itu dirupakan di dalam wajah, ya benjut kabeh di sana, biru semua. Tapi setelah lewat beberapa waktu, ya seperti anak kecil ini, dia tidak akan jatuh. Mungkin sekali-sekali, tapi tidak terus-terusan, tidak banyak seperti yang masih belajar jalan. Kehidupan orang percaya juga demikian. Ketenggor sana, aku kena ini masalah, aduh rasanya aduh. Di pekerjaan, di rumah, di tetangga, kena tenggor, kena singgung, kena apa sih? Tapi kalau imannya sudah kuat, sudah tumbuh, semua itu tidak jadi masalah. Ya, hanya disyukuri, puji Tuhan. Ngadepi orang ini, puji Tuhan. Kena orang seperti ini, wah puji Tuhan. Ya. Coba syukur terus. Suasana surga tetap ada. Itu memang belajar. Ya. Itu kehendak Tuhan. Haleluya. Beri hati pada Yesus. Ya. Nanti Tuhan ganti yang baru. Yeskiel 11 ayat 19. Yeskiel 36 ayat 26. Nanti saudara yang tidak nututi nyatet bisa diulang kembali ya lewat YouTube sebentar sore. Haleluya. Supaya suasana surga itu tetap ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian selanjutnya saudaraku ya, bukan hal-hal duniawi ya. Haleluya. Bukan hal-hal duniawi. Jadi kerajaan surga itu bukan perkara dunia, tetapi hal-hal rohani ya. Haleluya. Bukan makan minum ya. Kerajaan surga itu bukan makan minum, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Ini di bagian yang ketiga ya. Haleluya. Dan kerajaan surga ini saudaraku ya, dia tidak jauh dari kita ya. Haleluya. Dia tidak jauh dari kita. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-13, Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, haleluya. Ini bukan soal makanan minuman. Ya, jadi walaupun makanan minuman kita makan minum sederhana, ya, asal disertai kebenaran, ya, itu seperti suasana surga.
Apa artinya makan enak, hidup mewah, punya ini punya itu, tetapi ada tidak benernya. Nah ini sudah sepertinya enak ya orang itu ya, makannya enak-enak ya, ngelencer sana ngelencer sini, wah hidupnya wah berlebih-lebihan. Tapi kalau tidak ada maksudnya dicampuri tidak bener, itu tidak enak. Jadi Tuhan itu minta bener itu bukan bener sedikit aja, tidak apa-apa. Enggak, minta bener seluruhnya. Jadi kita ini terus belajar hidup bener dalam segala segi. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, tingkah laku, perkataan, perbuatan, pikiran, angan-angan, perasaan. Nah ini terus bergumul, saudaraku. Kadang-kadang kita melihat orang melakukan tidak baik, tidak benar aja bisa menimbulkan pegel, jengkel gitu. Waduh, orang itu gini-gini. Ini terus dipelihara. Haleluya. Apalagi menimpa diri kita. Haleluya. Supaya kita terus memperbaiki. Tuhan tolong orang, Tuhan ampuni orang itu. Tuhan beri kami roh ketaatan, roh kesabaran, roh pengampunan. Bahkan Tuhan berikan kami roh untuk mendoakan orang itu yang menyakitkan, yang merugikan dan macam-macam, saudara. Haleluya. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebahagiaan orang percaya itu bukan karena perkara dunia. Perkara dunia boleh ada, boleh tidak ada. Tapi firman Allah, Yesus, Roh Kudus itu terus harus ada. Itu membuat kita bisa bersukacita. Haleluya. Jangan sampai sukacita ini direbut oleh dunia ini. Haleluya. Kemudian bagian yang terakhir, layak jadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Saudaraku, orang percaya ini luar biasa. Orang yang percaya yang mau bertumbuh, tadi sudah saya katakan, berbalik, bertobat, kemudian bertumbuh. Lewat ketaatan, kesetiaan, lewat pikul salib, menyangkal diri, lewat banyak persoalan, terus bertumbuh sampai mengalami lahir baru, juga terus bertumbuh sampai punya warga negara sorga. Itu ada ada tandanya, tanda milik. Orang percaya ini harus punya tanda milik warga sorga. Kita kan punya KTP warga Indonesia. Untuk masuk surga harus punya KTP-nya surga. Tanda milik Allah. Meterainya Allah. Meterai Yesus, meterai Roh Kudus. Itu tanda percaya. Orang yang percaya di meterai Roh Kudus, orang yang bertumbuh, lahir baru, lahir dari Allah, itu dapat meterainya Allah. Oh, itu luar biasa. Itu dipertanyakan nanti di dalam Wahyu pasal 9 kalau nggak salah. Orang-orang yang tidak ada tanda meterai Allah di dahinya, itu akan dibinasakan. Wahyu pasal 9 ayat 5 saya bacakan supaya lebih jelas. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Ayat yang keempat, saya mundur ke ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi orang yang tidak punya meterai Allah, lahir dari Allah, itu dapat meterainya Allah. Luar biasa.
Sebab Allah itu roh, ya. Allah itu punya pribadi, Yesus itu punya pribadi, Roh Kudus juga punya pribadi. Walaupun mereka punya pribadi masing-masing, tetapi ketiganya adalah satu. Waktu Allah Bapa di sorga, Dia punya kepribadian, Dia punya tahtanya di sorga. Yesus waktu di dunia, Dia juga punya kepribadian di dunia sebagai anak Allah. Setelah Yesus naik kembali ke sorga, Dia curahkan Roh Kudusnya. Roh Kudus punya pribadi, roh penghibur, roh penolong, menginsafkan, menyadarkan, menobatkan. Itu Roh Kudus juga punya pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita harus tumbuh punya warga negara sorga. Haleluya, punya warga negara sorga. Sebagai ayat terakhir, kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 5. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Ini kuncinya, ya. Apa saudaraku? Menderita karena kerajaan itu. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi kuncinya untuk tetap bisa merasakan kerajaan Allah, kerajaan sorga, kehidupan kekal, itu penderitaan karena Kristus. Memang menurut firman itu menderita bagi daging kita, ya. Tapi itu yang menuntun kita, membawa kepada kesempurnaan, membawa masuk kerajaan Allah seperti Yesus. Ya, Ibrani 2 ayat yang ke-10. Yesus sempurna. Yesus punya kerajaan Allah. Yesus punya kerajaan sorga. Dia ke sana lewat penderitaan. Ya. Tidak ada jalan lain. Ya. Lewat penderitaan. Mari saudaraku, ya. Kita mau menderita. Firman Allah bilang penderitaan kita itu tidak sebanding dibandingkan nanti kita dapat kemuliaan. Ya. Sepertinya memang rasanya aduh kok begini, tahan terus, ya. Cuma berapa tahun, ya. Dibandingkan dengan kerajaan 1000 tahun yang akan kita nikmati, kemudian disambung hidup yang kekal. Tidak ada artinya penderitaan kita ini, ya. Jadi bisa kuat, bisa terus maju. Ingat firman, ingat kasih-Nya, ingat penderitaannya. Haleluya. Kita terus berjalan bersama Tuhan. Mari saudaraku, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita syukuri kalau kerajaan sorga itu bisa kita rasakan sampai saat ini, dan biar berlanjut sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus, tolong berikan hikmat, akal budi, kecerdikan, kecerdasan untuk kami boleh mencerna kembali, mengingat kembali, merenungkan kembali akan firman-Mu, dan Engkau tambah-tambahkan, haleluya, rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami boleh semakin kuat, semakin mantap untuk memelihara kerajaan sorga yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau pelihara terus sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan kami betul-betul tinggal di dalam kerajaan sorga, haleluya, yang mulia, yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, supaya Tuhan Engkau berkati mereka kekuatan, kesehatan, kesempatan minggu depan bisa kembali beribadah disertai perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sudah hadir pada pagi hari ini, Tuhan Engkau memberkati lagi apa yang menjadi kebutuhan khususnya rohani mereka. Tuhan, rohani kami semua, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Dan kami percaya semua yang kami butuhkan, sandang pangan papan, kekuatan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat, Kau jagain, Kau sertai, Kau lindungi, Kau tibakan di rumah dengan selamat, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, haleluya. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Dan segala korban, persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, haleluya, sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan.
Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.